wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko dan Bapak Adi, pimpinan yang kami hormati, dan rekan-rekan Komisi 6 yang kami hormati. Yang pasti Mas Haris ya, Mas Ilham beserta seluruh Arham ya, Mas Arham ya, mewakili Pak Guntur ya, Pak Arham dan seluruh rekan-rekan paguyuban karyawan PT Lecas Probolinggo yang kesekian kalinya hadir di Komisi 6 ya kan. Saya pikir sebelumnya sudah terselesaikan ya, tetapi ternyata memang berjalan ya, belum selesai. Alhamdulillah kita terus terang memang berempati apa yang dialami oleh masyarakat dan karyawan khususnya di PT Lecas yang awalnya menjadi kebanggaan kita, Lecas Indonesia. Kita dulu sekolah aja kertasnya aja pakai Lecas ya kan, bapak-bapak dan semua rekan-rekan kita di seluruh Indonesia pakai Lecas dulu kertasnya ya kan. Jadi kurang lebih sejarah bahwa Persero Lecas ini sebetulnya berdiri tahun 1939 Ketua. Setelah itu dinyatakan bubar tahun 2021 kesimpulannya, dan dinyatakan pilot secara waktu itu dengan peraturan MK ya. Keputusan MK itu dinyatakan pilot tahun 2023 bubar ya kan. Kenapa awalnya bubar? Nah, ini kita harus pahami. Yang pertama, bubarnya itu karena PGN. Di situ ada PGN, perusahaan gas nasional, yang memasok gas kepada PT Lecas, yang akhirnya PT Lecas sendiri punya tunggakan kepada PGN sebesar 41 M, sehingga tidak bisa membayar PT Lecas. Akhirnya PGN mencabut dirinya untuk memasok kepada Lecas. Nah, itu awalnya. Yang kedua yang pasti terjadi yaitu masalah manajemen di internal Lecas yang tidak baik. Sebetulnya bukan salah dari karyawan, tapi manajemen otomatis ASDM dan lain-lainnya. Pemegang saham dari PT Lecas ini jelas Kementerian BUMN pada waktu itu ya kan. Nah, dan saat ini yaitu Pak Erik yang kita harapkan bisa membantu. Yang kedua PT PPA yang sebelumnya dan sekarang yaitu Pak Teguh yang sudah kemarin juga menjalankan proses ini. Yang pasti saat ini Kemenq yaitu Bu Sri dan Waskita karya dalam kondisi yang pengapan sekarang. Itu pemegang saham dari PT Lecas ya kan. Dan semua proyek ini sebetulnya sudah masuk dalam pengolahan aset untuk menyelesaikan dari 1.900 tunggakan karyawan yang terjadi pada hari ini sudah berjalan. Berarti sisanya sekitar 145 miliar dari 229 M, tapi sudah berjalan pembayaran ini ya kan. Nah, sudah terbagi dari beberapa pemegang saham untuk mempunyai tanggung jawab masing-masing ya. Kita berharap betul tadi Pak Idam menyampaikan bahwa kalau Sritek aja, perusahaan swasta aja bisa menjadi perhatian bagi pemerintah, Ketua. Dan saya harapkan ini menjadi catatan kita untuk nanti bisa mengundang RDP terhadap PPA, Kementerian BUMN, PPA, dan Waskita. Kalau bisa juga ada Kemenq untuk menjelaskan ini permasalahannya apa. Karena jelas aset yang dimiliki PT Lecas luar biasa. Aset pada hari ini PT Lecas itu sudah mempunyai sebesar berapa totalnya Pak Idam? Aset yang minimal 700 miliar. Berapa? 700 miliar 700 miliar di lelang. Sedangkan tanggungannya cuma 145 miliar. Dan seharusnya ini kalau kurator melakukan lelang pada saat ini sudah naik harganya. Itu pada waktu beberapa tahun yang lalu 2022. Nah, 2022. Tetapi rencana pemerintah dan negara, rencana BUMN Lecas itu akan dikembangkan menjadi industri ke depan. Nah, kita harapannya menjadi industri, otomatis karyawan yang sebelumnya yang masih layak itu bisa kembali lagi. Walaupun hampir sekitar 300 karyawan di sini sudah meninggal. 300 orang yang tidak menerima haknya sudah meninggal pada hari ini. Dan kita berharap semoga karyawan yang masih ada sekarang sehat, semua bisa diselesaikan. Nah, itu yang kita menjadi harapan. Lecas sebagai kontribusi negara terbesar ini bisa menjadi perhatian khususnya BUMN, PPA, dan Menq serta Waskita. Otomatis semuanya itu sebetulnya ujungnya adalah di Kemenq yang sampai saat ini menghentikan proses ini
yang tidak bisa menyelesaikan dengan cepat. Otomatis ketua dan rekan-rekan anggota Komisi 6 kita berharap, karyawan PT Lecas ini berharap betul-betul pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 6 bisa membantu perjuangan mereka untuk menyelesaikan hak-hak mereka, keluarga mereka semuanya, sehingga terselesaikan dengan cepat. Khususnya dari Kementerian Keuangan yang memang sebetulnya bukan mitra kami, Pedam ya, tapi 3 BUMN, BPA dan Waskita adalah mitra kami, pemegang sahamnya, tapi tetap semuanya ujungnya adalah di Kemenkyu. Tapi menjadi catatan untuk kita undang di RDP nanti, kita berharap bisa terselesaikan. Otomatis tim kurator dan lelang sudah siap sebetulnya, tapi ujungnya lagi-lagi ke Kemenkyu. Kita berharap, saya kira itu mungkin ada pembahasan lain dari rekan-rekan. Harapan dari PT Lecas, sebetulnya saya bukan dapil Probolinggo Pasuruan, dan ini juga titipan dari Pak Wamen Industri. Kebetulan beliau sebelumnya adalah Ketua Komisi 6, Faisal Reza, yang menyampaikan tadi untuk mohon teman-teman paguyuban karyawan bisa dibantu, bisa menyelesaikan hak-hak mereka. Nah, dapilnya sebetulnya ada di Komisi 6, ada Pak Mufti Anam dari PDI, ada Pak Mufti, dan itu yang di Komisi 6, yang lainnya di komisi-komisi lain sebetulnya, dan itu kami berharapkan semua bisa terselesaikan. Saya kira itu pimpinan, mungkin rekan-rekan bisa memberikan masukan dan perjuangan dari PT Karyawan Lecas Indonesia ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.